Banyak macam bentuk dan rasa kue untuk menarik konsumen, terus dilakukan oleh pelaku usaha kue yang satu ini di kota Sukabumi. Harga telur ayam negeri kembali turun, di mana sebelumnya harga telur ayam tembus hingga Rp31.000 per kilogramnya. Tempat wisata baru di Sukabumi, Jawa Barat, yang berada di area perkebunan teh Gualpara, siap menjadi alternatif mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Banyak macam bentuk dan rasa kue untuk menarik konsumen terus dilakukan oleh pelaku usaha kue yang satu ini. Isya Rahmawati terus berinovasi menghasilkan kue dengan berbagai macam pilihan yang bisa menjadi buah tangan. Salah satu perajin kue dan makanan buatan Isya Rahmawati atau White House Kitchen, warga kota Sukabumi, Jawa Barat, terus melakukan inovasi untuk membuat kue. Isya mengembangkan keahliannya dengan membuat kue berbagai macam sesuai dengan yang kekinian. Dengan berbekal keahliannya dari membuat kue, Isya juga dibantu karyawannya dengan mengembangkan varian kue yang dibuatnya. Banyak macam rasa dibuat untuk menarik konsumen pecinta kue manis ini. Inovasi baru kali ini ada kue dengan balutan pastry yang dibuat secara homemade, seperti brownies cheese pastry, pie nanas pastry, roll tape pastry, cheese roll, bolen pisang, dan bolen pizza. Sementara untuk brownies, mulai dari krim keju, rasa coklat chip, matcha, dan almond dengan rasa yang dibuat agar konsumen tidak bosan. Bahan-bahan yang digunakan kue ini jenis premium sehingga rasa yang dihasilkan sangat nikmat dan membuat ketagihan para konsumennya. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp45.000 hingga Rp60.000 satu box. Tak hanya 2 varian kue itu saja, Isya juga mengembangkan berbagai macam produk kue lainnya. Isya yang awalnya hanya mempromosikan kue melalui media sosial saja, kini terus berkembang dengan membuka mini store di Jalan Mayor Mahmud, Sukabumi. Kita di sini mencoba untuk dari satu adonan pastry itu kita bikin jadi beberapa menu seperti bolen ya isinya pisang, coklat, keju. Kalau si pastry itu kita kasih selain nanas itu jadi pie nanas, kalau kita kasih tape jadi roll tape, kalau kasih keju itu jadi cheese roll gitu. Jadi dalam satu bahan utama pastry itu kita bisa bikin beberapa menu atau beberapa isian gitu, bervariasi. Kue yang banyak diminati saat ini seperti brownie cheese puff, brownie cocoa puff, brownie Nutella, dan brownie cream cheese. Kue ini banyak diminati konsumen baik di Sukabumi maupun luar kota, sebagai buah tangan atau oleh-oleh saat berkunjung ke Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang petani milenial di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhasil mengembangkan buah stroberi tumbuh subur dan berbuah lebat. Di lahan 700 meter ini, kini disulap menjadi perkebunan dengan konsep wisata memetik langsung di kebun stroberi. Berawal dari hobi, seorang petani muda di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Pangleseran, Desa Sirna Rusmi, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, berhasil mengembangkan buah stroberi hingga 10 jenis varian. Muhammad Dikri mengembangkan pohon stroberi di lahan 700 meter ini dengan tumbuh subur dan berbuah lebat setiap harinya. Kebun stroberi MD Farm sejak tahun 2020 sudah mengusung konsep wisata memetik buah langsung di pohonnya. Melalui jejaring media sosial, kini kebun stroberinya setiap hari selalu dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun jadi lokasi edukasi bagi siswa sekolah dasar sekaligus berwisata buah. Di lahan sederhana ini,
Dikri mampu berinovasi agar pohon stroberi yang habitatnya berada di suhu dingin dataran tinggi, namun berada di dataran rendah tetap tumbuh subur dan berbuah dengan tekstur rasa yang tak kalah manis dan segarnya. Salah seorang pengunjung, Adisti Puspitasari, ia mengaku cukup berkesan setelah mencoba langsung memetik buah dan mencicipinya. Rasanya manis dan segar serta tak kalah dengan stroberi lainnya. Stroberi di sini. Oh iya, jadi tahu dari sosial media sih sebenarnya. Jadi di sosial media, terutama TikTok ya yang lagi tenar gitu. Jadi lihat-lihat terus kayak ketagihan gitu, terus kayak suka aja gitu ngelihatnya. Ya udah berkunjung sih. Sementara petani stroberi Muhammad Dikri mengatakan, berkat bantuan dari salah satu perusahaan semen di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan kebun stroberinya. Kini Dikri mampu mengembangkan 10 jenis varian stroberi, yaitu California, Sagahonoka, Mencir, Sivana, hingga Sachinoka dan Tachinoka dengan konsep petik sendiri di kebunnya. Saya pun melihat peluang gitu kan. Stroberi itu kan identik dengan suhu dingin, dataran tinggi. Nah, kalau saya ini nanamnya itu di dataran rendah yang suhunya di atas 30 derajat. Tapi dengan perawatan khusus, dengan racikan pupuk yang saya buat sendiri, alhamdulillah buahnya banyak. Berbuah dengan lebat, alhamdulillah. Dan saya pertama menanam stroberi di sini itu dari 2019. Bagi Anda yang penasaran sensasi memetik buah stroberi secara langsung dari pohonnya, jangan lewatkan lokasi wisata MD Farm ini jika berkunjung ke Sukabumi. Untuk harga per kilonya buah stroberi berbagai jenis ini dibanderol Rp80.000. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menikmati udara sejuk di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi pilihan wisatawan berkumpul bersama keluarga. Suasana alam terbuka menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Berada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, Jalan Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, objek wisata yang satu ini menjadi magnet bagi wisatawan. Lokasinya yang tak jauh dari pusat kota menjadi alternatif warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat. Suasana alam ini juga menjadi tempat melepas kepenatan aktivitas pekerjaan. Taman wisata seluas 20 hektar dengan ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut, menjadikan tempat tersebut sejuk dengan udara dinginnya serta rimbunnya pohon cemara. Wisata alam ini masih terasa keaslian hutannya. Tiket masuk yang terjangkau hanya Rp15.000 per orang untuk bisa masuk ke Taman Salabintana dan menikmati alam sepuasnya. Tak hanya sebagai tempat bermain, wisata alam ini juga menyediakan wisata air, yakni kolam renang, serta wisata lainnya. Salah satu wisatawan Rahman, ia mengungkapkan, wisata Salabintana ini selain murah dan terjangkau, tempat ini sangat diminati dengan udara dan kesejukan alam yang masih alami. Lokasi ini, Kak. Pertama udaranya sejuk, kedua dekat dengan rumah, ketiga terjangkau harga tiket masuknya. Ini apa aja yang diajak, siapa aja? Pertama keluarga yang penting ya. Sambil buat ram juga ya? Iya betul, sambil memandang udara sejuk. Selama beraktivitas kita akhir pekan selalu ke sini, udaranya sejuk segar. Suasana alam sejuk serta nyaman menjadi salah satu tujuan tempat favorit bagi ratusan wisatawan untuk menikmati alam dari kepenatan kota. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, harga telur ayam negeri kembali turun, di mana sebelumnya harga telur ayam tembus hingga Rp31.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman padat
kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, pemutaran film dokumenter dalam upaya penyelamatan owa Jawa di kota Sukabumi, Jawa Barat yang diikuti berbagai kalangan ini mendapatkan respon yang positif. Film dokumenter ini menjadi salah satu metode untuk menyebarluaskan kesadartahuan terhadap satwa dilindungi di Indonesia. Dalam upaya penyelamatan owa, Gibonesia bekerja sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan berkolaborasi dengan jurnalis and wildlife filmmaker dilaksanakan di kota Sukabumi, Jawa Barat. Film dokumenter berjudul The Gibbons Calling of Hope Swing for Freedom, upaya pelestarian owa melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran. Dengan kolaborasi bersama berbagai lembaga konservasi tergambar jelas dalam film dokumenter tersebut.
Melalui kolaborasi ini diharapkan masyarakat semakin mengetahui dan sadar akan keberadaan owa di sekitar alam dan lingkungannya. Mengingat owa punya peran penting menjaga ekosistem hutan, sehingga jika kita bisa menjaga owa, maka owa juga akan menjaga hutan kita. Dalam kegiatan Sinetol, peserta berasal dari perwakilan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Besar KSDA Jawa Barat, perwakilan wartawan IJTI Sukabumi, PWI, Aji Biro Sukabumi, komunitas kemahasiswaan, sosial kemanusiaan, pecinta alam dan lingkungan di wilayah Sukabumi. Perlu disebarluaskan kepada masyarakat gitu kan, agar masyarakat juga lebih aware juga bahwa satwa liar ini selain harus dilindungi gitu kan, ternyata orang-orang yang sedang memperjuangkan proses rehabilitasi dan segala macamnya juga sulit gitu kan. Nah, diharapkan sih harapannya bisa lebih aware lagi ya masyarakat secara luas, bisa lebih aware bahwa mereka itu satwa liar ini terutama owa Jawa harus dilindungi, dan mereka itu sebagai penyebar benih di hutan gitu ya, yang menjadikan si hutan itu bisa lebih asli juga gitu. Sini kita juga tidak hidup sendiri ya, kita berdiri bersama-sama beberapa lembaga yang berkolaborasi di film ini. Pesannya adalah ingin membuat masyarakat semakin sadar bahwa kita itu hidup berdampingan dengan satwa liar. Kita itu harus melindungi satwa liar. Owa Jawa ini bukan hewan peliharaan, namun owa Jawa ini merupakan hewan yang harus berada di habitatnya di hutan. Kita juga tidak boleh memburu owa, tidak boleh memelihara owa, tidak boleh memperjualbelikan owa. Pembuatan film dokumenter ini diantaranya melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, The Aspinall Foundation, Yayasan Cikananga, Yayasan Owa Jawa dan Suara Owa. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Harga telur ayam negeri kembali turun. Di mana sebelumnya harga telur ayam ini tembus hingga Rp31.000, kini harga telur ayam turun kembali menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Pasca perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2024-2025, harga telur ayam negeri yang sempat naik cukup tinggi, kini kembali turun. Yang sebelumnya tembus di harga Rp31.000, kini dijual Rp29.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini menurut agen telur karena sudah usainya perayaan Natal dan pergantian tahun baru. Menurut salah satu agen telur beras dan minyak, Ferry, harga telur di agen sudah turun menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan terjadi pada minyak kita yang kini dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Selain minyak kita, kenaikan pun terjadi pada beras di setiap komoditas, baik premium dan medium, dengan kenaikan harga Rp200 hingga Rp300 per kilogramnya. Minyak kita itu harganya berapa, Kang? Minyak kita Rp17.000. Rp17.000. Ya. Kalau beras? Kalau beras ada kenaikan per karungnya Rp5.000. Rp5.000 per karungnya. Ya. Kalau per kilonya? Per kilonya 200-300. Mungkin karena kemarin mau Natal, mungkin tahun baru. Bukan karena stok menurun atau pasokan kurang? Kayaknya karena mau tahun baru jadi pada naik. Dari 30.500 nyampe ke 29. Selain itu, menurut para pedagang telur, kenaikan harga baik telur beras dan minyak goreng sudah biasa menjelang Natal dan pergantian tahun. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan konsumen. Abdur Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata baru di Sukabumi, Jawa Barat yang berada di area perkebunan teh Gualpara siap menjadi alternatif mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga
dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Para pecinta kuliner pastinya harus mencoba salah satu hidangan yang terbilang baru hadir di kota Sukabumi, Jawa Barat. Kedai kecil mie goceng yang berada di Jalan Masjid, harga murah yang sangat terjangkau oleh semua kalangan. Kedai kecil di Jalan Masjid, kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu kuliner bagi para pecinta mie. Mie goceng kulai, dengan harga yang sangat terjangkau oleh semua kalangan, membuat mie ini menjadi buruan di masa ekonomi seperti saat ini. Pemilik usaha mie goceng Yudi, ia mengatakan ide awal merintis usaha ini dilakukan di rumah dengan mencoba melalui penjualan aplikasi online. Dengan harga yang terjangkau, pecinta kuliner sudah bisa menikmati mie yang lezat dan bisa menambahkan topping pangsit ayam isi ayam, fish roll, chicken egg roll, dan topping bakso. Satu porsi mie ini harganya hanya Rp5.000. Setiap hari kedai kecil ini mampu menjual 60 hingga 80 porsi mie buatannya melalui pemesanan online ataupun yang datang langsung ke kedainya. Beli mie ini, Bu? Sekitar 3 kalian ya. Gimana, Bu, untuk rasa dan harganya sih? Rasanya cukup enak, harganya pasti murah ya. Gitu. Jadi bisa dibeli oleh siapa aja. Ini sekarang udah ada toppingnya, kalau kemarin perasaan belum ada gitu. Bisa ada pilihan lain. Paketnya itu tadinya awalnya tuh untuk anak-anak sekolah ya, mulai dari SMP, mungkin SMA, sama bisa juga mungkin anak kuliahan gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, ternyata kalangan yang membeli itu tidak terbatas sih, bisa dari mungkin anak SD juga bisa beli, sampai anak orang kantoran juga bisa beli, ya pada beli gitu ya. Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 8 malam.
Bagi Anda para pecinta kuliner, tidak ada salahnya mencoba mie dengan harga terjangkau dengan rasa yang tak kalah nikmat. Andreas Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, tempat wisata baru di Sukabumi, Jawa Barat yang berada di area perkebunan teh Gualpara siap menjadi alternatif mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tempat wisata bernuansa camping premium ini menyuguhkan udara sejuk dan suasana alam pegunungan yang asri. Mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Sukabumi, Jawa Barat. Ini dia tempat wisata baru Gualpara Estate Camp. Di Jalan Gualpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ini menyuguhkan camping premium yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menikmati liburan. Pengunjung hanya cukup membawa perbekalan seperlunya, karena camping di lokasi ini sudah disediakan oleh pengelola tempat wisata, seperti peralatan memasak, area api unggun, dan tempat bersantai di depan tenda, serta sarana kamar mandi yang dilengkapi dengan pemanas air. Di lokasi ini, setiap tenda terpisah dengan tenda lainnya, sehingga privasi pengunjung lebih terjaga. Selain bisa menikmati keindahan alam perkebunan teh, wisatawan bisa menjajal sepeda gunung yang disiapkan pengelola wisata serta menikmati kopi khas Sukabumi yang diracik oleh barista berpengalaman. Untuk ngecampnya memang udah beberapa kali dan sejauh ini yang udah paling bagus sih dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari fasilitasnya, dari tendanya, dari kebersihannya juga mungkin emang baru, jadi masih prepare untuk kedepannya pasti kalau misalnya banyak yang tertarik kan pasti untuk operasionalnya kan juga ditata terus gitu. Berarti di lokasi ini menyediakan 7 tenda premium berbagai kapasitas, mulai dari 2 hingga 4 orang, lengkap dengan segala kebutuhan layaknya orang berkemah. Selain itu juga pengelola menyediakan area campground untuk pengunjung berencana camping secara mandiri. Kita sebutnya itu premium camp. Nah, kita memang sih untuk jadi selain tenda, kita ada area khusus juga untuk nongkrong. Jadi dalam satu area itu bukan hanya tenda, ada toiletnya juga itu yang private, termasuk juga water heater. Kemudian area nongkrong di bawah flashseat, kita sediakan juga kursi, meja, semua peralatan camping gitu kan. Untuk bermalam dengan konsep premium camp ini, pengunjung akan dikenakan tarif sebesar Rp900.000 hingga Rp1.500.000 tergantung pilihan tenda. Bagi Anda yang sekedar ingin menikmati suasana udara sejuk perkebunan teh, pengunjung juga bisa datang dengan menikmati berbagai jenis kopi khas Sukabumi yang disajikan oleh barista di Cafe Sukakopi yang berada di area wisata. Andreas Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.